Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Setio Budianto, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Purnawirawan Ahmad Wiyagus, beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua KPK Bapak Ibnu Basuki Widodo, Gubernur Banten, dan juga para gubernur dan para bupati wali kota yang hadir di kantor Kementerian Dalam Negeri maupun yang mengikuti acara ini melalui saluran Zoom. Yang kami hormati para pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, atas nikmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lembaga yang terkait yang lainnya. Izinkan saya pada kesempatan ini yang pertama menyampaikan terima kasih kepada KPK dan seluruh jajarannya, kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Kementerian Bappenas, dan juga semua kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih yang telah bekerja sama untuk mendukung program pendidikan anti korupsi di sekolah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari Kementerian Dikdasmen beserta mitra yang telah bekerja sama untuk menyusun buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi sebagai usaha kita bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan juga membangun budaya yang jujur, budaya integritas, dan budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa buku panduan ini merupakan bagian dari upaya kami, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri tadi, upaya kami untuk membentuk pribadi yang berintegritas, pribadi yang bersih, pribadi yang jujur sejak dini. Dan untuk itu dalam kaitan dengan panduan dan membangun budaya anti korupsi itu, ada beberapa hal yang menjadi kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama bahwa sesuai dengan amanat konstitusi dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan pada hakikatnya adalah proses kita membangun karakter dan peradaban bangsa. Tidak sebatas membangun pengetahuan atau keterampilan-keterampilan. Karena itulah maka fokus dalam pendidikan sebagaimana arahan Bapak Presiden Ascacita yang keempat untuk membangun generasi Indonesia yang unggul, sumber daya manusia yang berkarakter. Kami berusaha untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian dari upaya kita untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Sehingga karena itu maka semua pengetahuan, semua pengalaman, dan semua keterampilan
yang diterima oleh murid baik di jenjang pendidikan melalui kegiatan kurikulum maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan edukatif yang lainnya harus bermuara pada pembentukan dan penguatan karakter bangsa tersebut. Sehingga karena itu maka diterbitkannya buku panduan tentang pendidikan anti korupsi tidak sebatas pada memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada para murid tentang berbagai aspek legal maupun teori tentang korupsi, tetapi menjadi bagian dari upaya kami untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter, khususnya karakter kejujuran, integritas, dan karakter yang mulia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Karena itu maka kami memiliki kebijakan strategis melalui pembelajaran mendalam. Yang di dalam pembelajaran mendalam itu semua materi pelajaran tidak terbatas pada pelajaran agama, pelajaran kewarganegaraan, dan berbagai pelajaran yang lainnya. Semua mata pelajaran harus memiliki muatan pendidikan nilai dan memiliki muatan pendidikan karakter. Sehingga karena itu maka melalui pembelajaran mendalam itu semua yang dipelajari memiliki makna dan berdampak dalam pembentukan karakter. Bagaimana menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang mendukung terbentuknya kepribadian yang utama, integritas dan kejujuran. Dalam kaitan ini, selain written kurikulum atau kurikulum yang diajarkan melalui berbagai mata pelajaran, kami berusaha memperkuat hidden kurikulum, yaitu menciptakan tata kehidupan dan budaya dalam lingkungan sekolah yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai utama di lingkungan sekolah, baik oleh para murid, para guru, tenaga pendidikan, maupun semua insan pendidikan yang ada dalam lingkungan sekolah. Tapi lebih dari itu juga kami berusaha untuk bagaimana agar pendidikan itu dapat bersinergi dengan 4 pusat pendidikan sebagai satu ekosistem, yaitu pendidikan di sekolah, pendidikan di keluarga, di masyarakat, dan media. Dalam kaitan ini maka menciptakan berbagai macam lingkungan yang mendukung budaya dan pribadi yang jujur, pribadi yang berintegritas tidak hanya ditanamkan di sekolah saja, tapi juga harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, di masyarakat, dan juga berbagai media. Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana good governance dan clean government itu dapat terlembaga di satuan pendidikan. Sehingga karena itu maka berbagai kebijakan yang dilakukan di sekolah tentu harus bersinergi dengan upaya-upaya bersama agar sekolah juga dapat menjadi model bagaimana kehidupan yang bersih, kehidupan yang jauh dari korupsi itu dapat menjadi immediate environment atau lingkungan terdekat bagi anak-anak kita. Karena seringkali dengan segala hormat, banyak hal yang terjadi di sekolah justru bertentangan dengan apa yang diajarkan kepada para muridnya. Good governance dan clean government dalam beberapa hal belum terlaksana sepenuhnya di lingkungan pendidikan. Kita masih mendapat banyak informasi, misalnya bagaimana dana BOS belum digunakan sebagaimana mestinya, KIP disalahgunakan, dan berbagai kebijakan yang justru immediate environment-nya itu terjadi di sekolah, dan itu memberikan satu contoh yang kontraproduktif dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas ketika anak-anak diajari untuk jujur, tapi lingkungan terdekatnya justru tidak menjadi contoh bagaimana kejujuran itu terbangun dengan baik. Kami juga berusaha untuk bagaimana agar semua kebijakan kami membentuk kejujuran. Kami baru saja memberlakukan tes kemampuan akademik yang tidak sekedar kami mengukur kemampuan akademik, tapi juga kami berusaha menanamkan kejujuran dengan tagline jujur gembira. Kami berusaha untuk sejak dini menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka jujur dalam mengerjakan soal dan juga dalam mereka berperilaku sehari-hari.
Kami juga mulai menerapkan sistem penerimaan murid baru yang menekankan prinsip keadilan dan juga kejujuran, yang itu semua membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dukungan Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan dan juga pemerintah daerah di semua struktur pemerintahan. Kami tentu saja tidak dapat bekerja sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Dan oleh karena itu maka dengan peluncuran buku panduan tentang pendidikan anti korupsi ini, kami berkomitmen bahwa sekolah dapat menjadi model bagaimana budaya jujur, budaya bersih, dan budaya yang bebas dari korupsi itu tidak sebatas menjadi slogan dan pengetahuan, tapi menjadi bagian dari budaya dan peradaban utama yang dimulai dari sejak dini, dimulai dari lingkungan sekolah dan lingkungan yang terdekat dengan anak-anak kita di sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberikan pertolongan kepada kita untuk membangun generasi yang jujur, generasi yang berintegritas, serta kehidupan bangsa dan negara yang bersih dari segala macam bentuk korupsi dan perbuatan yang melanggar hukum yang lainnya. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.